Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan coba untuk lanjut ke virtualisasi yang kemarin. Kita udah mengenal tree. Kita sekarang saya hanya mengajarkan teorinya dulu ya. Kita install domain controller ya. Nah, di dalam domain controller ini di sistem di aplikasi ya, baik di tree ataupun si OS lainnya, dia menggunakan service yang namanya Active Directory ya, Active Directory Domain Service. ADDS ini ketika kita instalasi, dia akan otomatis menjalankan yang namanya domain controller. Kalau kita sudah instalasi, dia menjalankan yang namanya domain controller. Nah, ketika kita bicara domain controller, maka kita butuh perangkat yang bisa dibilang kecepatannya cukup lumayan ya, supaya bisa menghandle seluruh service yang akan dijalankan. Adapun langkah-langkahnya ketika kita mau melakukan instalasi domain controller, di sini sampelnya kita menggunakan Windows 2016 ya, Windows Server 2016, di mana si Windows Server ini nanti kita jalankan yang namanya domain controller, yaitu Active Directory Domain Service. Nah, seperti biasa, menu yang harus diakses adalah Service Server Manager. Ya, kalau kita tekan Windows, kita ketikin Server Manager, nanti akan tampil Server Manager, di mana ketika jalan Server Manager itu ada yang namanya Add Role and Feature. Ya, di mana Add Role and Feature ini, setelah dashboard, di situ ada Add Role and Feature. Ya, seperti Microsoft Windows lainnya ya, tinggal next saja ya. Jadi kita udah punya ya, kita skip aja page defaultnya, kemudian dari role feature based installation tadi ya, yang saya bilang next, tidak ada terlalu yang signifikan kalau menggunakan Windows, bisa saya bilang seperti itu. Nah, yang harus diingat adalah ketika kita mau menghidupkan, mengaktifkan domain service ya, domain service, maka kita hidupkan ADDS-nya. Jadi kita centang di service rule, kita centang yang namanya ADDS ya, kita centang yang namanya ADDS. Setelah itu dia akan melakukan instalasi, proses instalasi akan dilakukan, ADDS-nya tadi akan diinstal sampai dengan prosesnya selesai ya. Setelah selesai, seperti biasa tutup saja, kemudian server keadaannya kita restart supaya hasil instalasi kita tadi berjalan maksimal ya. Nah, setelah selesai di restart, kita masuk lagi ke sistem ya, dimana kita akan memilih advanced system setting, dimana kita akan merubah si ADDS tadi ya, sesuaikan dengan nama komputer kita inginkan. Kemudian kita restart kembali supaya nama komputer yang kita punya itu berubah dengan nama komputer yang kita inginkan ya. Nah, itu proses instalasinya. Udah beres proses instalasinya, kemudian kita jalankan dengan cara klik promote di server to domain controller ya. Jadi kita punya server manager tadi, tinggal kita promote saja. Ini sampelnya. Jadi di sudut kanan atas
kita punya post deployment configure, kemudian pilihnya misalkan domain yang kita mau masukkan dc.com. Ini fungsinya buat nanti penerapannya ya. Dan juga opsi yang paling penting adalah kita mengisikan username password dari si domain controller yang kita sudah install tadi. Tadi kan kita baru install domain controller. Sekarang kita domain controller sudah diinstal. Jangan lupa username password. Nah, setelah username password yang kita install tadi kita masukkan, akan jauh lebih aman domain controller. Nah, kemudian ada pilihan DNS option. DNS option ini sebagai additional ya, kita pilih, kemudian masukkan path lokasi database yang kita punya ya, sesuai dengan konfigurasi saja. Ini dia destination foldernya biarkan sesuai dengan konfigurasi, boleh, atau kita mau menyimpan di folder khusus kita ya. Nah, kemudian proses selesai untuk yang ADDS ya. Untuk yang ADDS kita promotekan langsung domain controller kita, dan setelah ini domain controller kita bisa dijalankan. Kita login ke Windows pakai username password yang ada. Setelah login kita pastikan si domain controller tadi jalan ya. Nah, misalkan ada kendala, domain controller tadi ada kendala, boleh kita izinkan lewat firewall, atau firewallnya tadi benar-benar di stop dulu ya. Benar-benar di stop dulu. Jadi masuk ke general firewall, kemudian Windows firewall, atau ketikkan firewall, kemudian di stop. Itu tahapan-tahapan yang akan kita lakukan, yang bisa kalian lakukan ya, untuk mengaktifkan ADDS, Active Directory Domain Controller. Tuh, sampai sini untuk hari ini. Untuk besok nanti kita coba untuk latihan yang di Linux saja ya, karena Windows servernya itu saya tidak ya. Sampai ketemu dulu hari ini, sampai demikian hari ini, kita ketemu lagi besok. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.